بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah video yang cukup menarik teman-teman ya, di mana saya mendapatkan sebuah video. Ada seorang yang katanya sih seorang ustadz yang menjelaskan bagaimana tata cara membelah buah semangka dan memakan buah semangka. Namun yang membuat mirisnya teman-teman ya, cara membelah buah semangka dan cara memakan semangka ini dia embel-embeli sebagai sunnah Rasulullah SAW. Tentu saja ini perkataan yang cukup bahaya. Kenapa demikian? Karena kita mengatakan sesuatu itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW, namun tidak ada dalil syar'i yang menjelaskan hal tersebut. Tentu itu sangat bahaya. Kita mengatakan sesuatu itu adalah sunnah, namun Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan hal seperti itu, maka ini adalah penyelewengan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Jadi orang yang mengaku ustadz ini membuat-buat syariat baru yang diembel-embeli kata sunnah Rasulullah SAW. Tentu ini bahaya ya, mengatasnamakan Rasulullah SAW, namun Rasulullah SAW sendiri tidak pernah melakukannya. Dan coba kita langsung simak videonya yang lengkap. Tapi doa makan buah berbeza dengan doa makan nasi. Doa makan buah, Allahumma barik lana fi thamarina. Allahumma barik lana fi thamarina. Ya Allah, berkatilah kami dan pada buah-buahan kami. Jadi cara sunnah dia, potongnya Ustaz tunjuk ya. Cara sunnah dia, potong macam biasa. Bila sudah selesai potong macam biasa, yang kiri ini kita ketepikan, kita fokus kepada yang kanan. Oke, potong dulu. Biasalah potong begini, enggak potong begini. Oh. Potong cake ini bukan cake ini. Segera gaji. Kita balik. Macam boleh gaji Wan. Pelan-pelan malam ini mati. Baik. Ini pisau. Oke. Sekarang ini sebelah kanan mana? Ini kan? Jadi yang sebelah kiri ini kita ketepikan dulu. Ketepikan. Sekarang kita potong ini pula. Potong dua lagi. Belah dua lagi. Nah, kasih telangkuk, tidak ada masalah. Nah, kasih telangkuk ya, kasih balik. Tidak ada masalah. Pun boleh. Ketepikan sebelah kiri, ambil sebelah kanan. Kita semua akan kanan, bukan ke kanan, ke arah kanan. Potong lagi. Kita sebelah kiri itu kita tepi. Bolehlah sudah ini. Coba potong dulu. Oke. Jadi kita akan ambil kanan dan kanan. Jangan kita potong sembarangan, ambil kanannya. Oke, sudah selesai potong. Oke, sekarang cara makan. Ini cara makan buah. Cara makan. Kita biasanya buah ini sekali ngap kan? Habis sudah. Cara makan dia, kita potong tadi ke arah mana? Kanan. Makan pun kanan. Nampak ya? Bismillah. Allahumma barik lana fi tamarina. Makan sebelah kanan. Sebelah kanan makan. Sudah habis? Pusing. Kanan lagi. Baru makan di atas. Paham? Kanan lagi. Pusing lagi. Kanan lagi. Coba ke atas. Begitulah kanan. Sebab apa?
Sunnahnya sentiasa Nabi mengutamakan sebelah kanan. Barulah makan buah pun setiap makanan yang masuk dapat pahala. Selama mana, kata guru kami, selama mana makanan dan minuman yang kita amal secara sunnah, selama mana makanan itu ada dalam perut kita, selama itulah kita akan terhindar daripada perbuatan maksiat. Itu kepentingan sunnah. Jadi moga-moga Allah bagi taufik kepada kita bersama-sama kita ambil aktibar, kita amalkan dan kita sama. Baiklah, insyaallah. Potong kita. Memang di akhir zaman ini teman-temannya gampang sekali orang-orang atau kiai-kiai atau para ustadz yang mengatakan itu adalah sebuah sunnah, namun Rasulullah SAW sendiri tidak pernah melakukannya. Hanya demi untuk melegalkan perkara-perkara yang bid'ah, tentu ini kedustaan mengatasnamakan Rasulullah SAW. Dan apakah mereka tidak takut dengan ancaman yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya? Barang siapa yang berani berdusta atas namaku, kata Rasulullah SAW, maka akan berhak baginya diberikan duduk di tempat api neraka. Jadi hati-hati ya, kita mengatasnamakan agama, apalagi diembel-embeli sunnah. Namun Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan hal tersebut. Jadi demi untuk melegalkan perkara bid'ah, mereka berani berdusta atas nama Rasulullah SAW. Nauzubillah teman-teman ya. Jadi ngeri ya di zaman sekarang ini. Seharusnya kita seorang muslim ya. Ini kalau memang benar muslim yang sejati, itu seharusnya tunduk dan patuh atas perintah Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW menyuruh kita mengerjakan, maka kita seharusnya untuk mengerjakan. Dan apabila Rasulullah SAW melarang, kita juga harus berani meninggalkan hal tersebut. Namun karena bid'ah ini memang sudah berkarat ya, jadi mereka menganggap tidak semuanya bid'ah itu sesat katanya. Padahal Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan hal tersebut. Nanti bakal ada saudara-saudaraku itu, kelompok-kelompok dari orang Islam itu, yang dihalau dari telaga. Sebagaimana onta tersesat itu dihalau dari telaga. Jadi orang kalau punya onta, dia mau kasih minum ke telaga, terus ada onta orang lain datang, itu diusir. Karena bukan tempat dia ini, diusirlah karena telaganya onta itu. Akan terjadi itu. Dan ketika dihalau, Rasul SAW mengatakan, unadihim ala haluma. Ketika mereka diusir, Rasul tahu tuh ada bekas wudhu tuh. Mereka orang-orang Islam. Nabi memanggil mereka, ayo ke sini, kata dia. Dan dalam riwayat lain Rasul mengatakan, umatku mereka. Apa kata fayuqal, para malaikat mengatakan kepada Nabi, innahum qad baddalu ba'da. Mereka telah merubah setelah engkau meninggal. Agama Nabi sudah dirubah dengan mereka. Maka Rasul SAW mengatakan, suhqan, jauhlah. Al-Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau menjelaskan salah satu bahaya bid'ah itu, kita bisa dihalau dari telaga Rasul SAW. Iya, kita wudhu, ada bekas wudhu, kita sholat. Tapi ternyata kita membuat ajaran selain ajaran Rasul SAW. Kita membuat agama baru. Kita tambah-tambah agama Rasul SAW. Dengan dalih kan baik. Dalihnya itu kan baik. Ini kan baik. Ada hadis lain yang berbunyi akan datang orang-orang yang aku kenal ke Haud. Mereka datang. Lalu aku mengatakan, lalu mereka ditarik oleh malaikat, dimasukkan, mau dilempar ke api neraka. Kata Nabi SAW, ya Allah, wahai Tuhanku, ini sahabat-sahabatku. Aku mengenal mereka nih. Pernah beriman padaku. Kata para malaikat, Allah menjawab ya, melalui malaikat, maka malaikat berkata, hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ya. Dalam riwayat lain, engkau tidak tahu apa yang mereka telah rubah dari ajaranmu. Maka kata Nabi SAW, suhqan, kecelakaan dan kebinasaan. Siapa yang mengubah ajaran yang sudah aku ajarkan sepeninggalku. Ya, seperti banyak orang sekarang, subhanallah, kalau diingatkan, jangan, Rasulullah tidak buat, nggak apa-apa. Ya sudah, nggak apa-apa, terserah. Tanggung jawab loh. Ya, nggak mau dinasihatin, tetap mengotot. Oh ini garis keras lah, ini wahabi lah, ini apalah. Oke lah, terserah, buat saja, gitu kan. Yang penting kita sudah sampaikan. Gitu kan. Tapi seperti itu, subhanallah, orang tidak mau diingatkan. Padahal ini hadis jelas, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim masalah ini. Orang yang mengubah ajaran Nabi SAW akan ditolak oleh Nabi, ditolak oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menuju ke Haud. Bahwa Nabi SAW menyebutkan di hari kiamat nanti ada orang-orang yang dihalangi untuk masuk ke dalam telaga beliau. Yang sebagian mereka kata Nabi SAW, saya kenal mereka. Begitu saya ingin menarik, membawa mereka ke dalam telagaku Haud, maka dilarang. Mereka dilarang untuk masuk ke dalamnya. Aku pun berkata, ya Allah, mereka adalah umatku. Mereka adalah umatku. Dalam sebuah riwayat yang lain, mereka adalah sahabatku. Mereka adalah sahabatku. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu, mereka telah mengubah-ubah agamamu setelah engkau meninggal. Maka Nabi pun berkata, suhqan liman baddala wa ghayyar.
celaka atau menjauhlah orang-orang yang telah mengubah, mengada-adakan perkara baru dalam agamaku. Adapun yang tidak datang ditolak, bukan Nabi yang menolak, tapi ada malaikat yang menolak mereka. Jadi Rasulullah SAW menunggu, ana faratukum alal haud. Aku menunggu kalian, aku lebih dahulu di telaga, di padang mahsyar. Ya, Nabi menunggu umatnya yang kehausan di bawah terik matahari untuk minum dari telaga Nabi SAW. Tiba-tiba ada orang yang Nabi kenal, Nabi sudah tunggu, ternyata mereka diusir. Maka Nabi berkata, ummati. Dalam riwayat usayhibi. Ya Rasul, ya Allah itu umatku. Ya Allah itu sahabatku. Maka malaikat berkata, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah meninggalnya engkau. Innahu qad ghayyaru wa badalu. Sungguhnya mereka telah merubah ajaranmu dan telah mengganti ajaranmu, ya. Jadi siapakah yang tertolak dari telaga Nabi SAW? Di antaranya orang-orang yang murtad, ya. Di antaranya kata para ulama, orang yang merubah ajaran Nabi, yang melakukan bid'ah yang besar seperti bid'ah Qadariyah, bid'ah Khawarij, bid'ah Syiah dan yang lainnya, ya. Ini dijelaskan oleh Al-Qurtubi, yaitu yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang melakukan bid'ah akidah yang benar-benar dianggap merubah ajaran Nabi SAW. Ya. Mereka tertolak dari telaga Nabi SAW karena mereka tidak puas dengan ajaran Nabi. Mereka mengadakan apa? Perubahan. Ya. Atau ajaran Nabi tidak sesuai dengan logika mereka, maka mereka tidak terima ajaran Nabi SAW. Ada lagi yang bertanya? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.